Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holidi di GS Channel atau GERS Channel ya, tepatnya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya minta maaf, agak lama saya nggak bikin video. Karena apa teman-teman? Karena teman saya ada musibah ya. Dia terkena sengatan setrum ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau nyampein ini ya, biar teman-teman yang nonton saya itu yang dari kemarin yang nungguin video saya yang terbaru, kemana kok nggak upload. Nah, kemarin tuh teman saya kena strum gitu teman-teman ya. Jadi sebagai teman yang kan nggak enak ya jadinya kalau nggak jenguk gitu loh, apalagi deket gitu ya. Cuman ya biarlah ya teman saya itu urusannya dia. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas keluhan, kumpulan keluhan sebenarnya, macam-macam keluhan, khususnya teman-teman ya, teman-teman yang sedang sakit. Ada 10 teman-teman di pokok pembahasan sekarang. Sebenarnya teman-teman ada 1001 keluhannya. Cuman nggak mungkin lah saya sebutkan satu persatu di video ini, kan akan terlalu panjang dan terlalu berbelit-belit jadinya. Jadi saya ambil 10-10 dulu ya. Saya ambil 10-10. Mungkin kemungkinan besar akan ada 6 part atau 6 video tentang keluhan kalian yang sedang kalian alami. Jadi di setiap 10 keluhan ini saya akan jelaskan kenapa itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yang pertama teman-teman, yang pertama itu biasanya yang sering kalian keluhkan itu ada perut terasa perih, biasanya seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan perut terasa perih? Yang pertama itu biasanya teman-teman ada luka ya, atau ada iritasi di dalam lambung kalian. Satu, itu biasanya. Terus kalian itu juga telat-telat makan, penyebabnya itu awalnya. Kenapa terasa perih gitu loh teman-teman ya. Terus mungkin ada makanan yang pantangan kalian makan, itu ya, itu biasanya teman-teman. Itu yang ketiga ya, sorry. Nah, terus selain ada perut perih, itu juga ada perut kembung. Nah, ya teman-teman ya, perut kembung. Kalau kembung itu biasanya disebabkan oleh makanan yang mengandung gas, biasanya itu teman-teman. Contohnya apa? Ini sebelum ke contohnya, kenapa dokter tidak merekomendasikan kalian mengkonsumsi daging-dagingan tiap hari? Yaitu karena daging itu mengandung gas. Tapi kalian butuh yang namanya daging, mau tak mau kalian harus makan, seperti itu ya. Kayak video yang kemarin, maksimal lah seminggu itu 2 kali kalian makan daging, jangan tiap hari ya, jangan tiap hari itu teman-teman. Terus kayak susu, makanan cepat saji ya, itu mengandung gas tuh ya, itu mengandung gas, jadi itu yang bikin juga perut kembung. Nah, terus yang ketiga teman-teman, mual dan muntah. Nah, ini biasanya terjadi sama orang-orang yang baru ya, mungkin bisa dibilang 1 bulan 2 bulan ya, 6 bulan lah, 6 bulan pertama biasanya itu sering terjadi sama orang-orang yang 6 bulan pertama itu mual, biasanya mual muntah itu sering. Tapi kalau udah yang udah setahun 2 tahun itu enggak, udah enggak itu ya, mual muntah. Terus yang keempat ini ada dada panas teman-teman ya. Dada panas, kok bisa sih dada panas? Nah, itu biasanya teman-teman, dada panas itu karena kalian itu sering berbaring ya biasanya. Kok bisa dada panas? Ya karena cairan asam lambung naik gitu, lewat ya otomatis kan lewat gimana ya, di ulu hati, terus
akhirnya di dada tuh rasanya kebakar gitu. Karena apa? Karena cairan asam lambung ini panas teman-teman, asam dia ya. Asamnya asam lambung itu, kata dokter yang siapa namanya di Amerika itu, asamnya asam lambung ini itu bisa ngancurin sebatang kayu segini. Misalkan nih kamu kena telan, itu bisa hancur ya, bisa lunak tuh dari saking asamnya. Nah itu teman-teman yang bikin dada kalian panas. Berbahaya ke asam lambung? Tidak ya, tidak, itu tidak berbahaya. Terus yang keenam ya, berapa nih, yang kelima, sakit di ulu hati. Nah kalau sakit ulu hati ini itu biasanya ya penyebabnya banyak ya. Kalau yang di ulu hati ini bisa gas mau naik ke atas, mau naik tuh tapi ketahan gitu, itu. Terus yang kedua ya dari asam lambung naik gitu. Banyak faktor nih ya kalau di ulu hati nih. Cara nyembuhinnya gimana Mas Li jika sakitnya gitu? Ya itu tadi, kayak video kemarinnya itu, lakukan 3P dengan benar. Seperti itu teman-teman ya. 3P itu apa ya? Pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah ini kalian harus kerjakan dengan benar teman-teman, sesuai dengan video yang saya udah sampaikan kemarin gitu. Kalau kalian tidak tahu 3P berarti ya kalian nggak nonton gitu kan ya. Segera tonton nih teman-teman ya. Terus yang ke-6 nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iya betul. Yang ke-6 itu ada pusing keliengan gitu teman-teman. Nah pusing keliengan ini biasanya dialami oleh penderita yang masih awal, biasanya 1 bulan pertama itu sering keliengan. Jangankan kalian, saya pun juga gitu dulu masih awal-awal tuh ya, pada tahun 2021 itu sering, tiap hari malah jalan dikit, agak jauh dikit keliengan, set gitu, pusing kayak gitu teman-teman. Pusing cari pegangan gitu, pegangan tembok, atau kalau jalan ada mobil, saya megang mobil parkir tuh aku pegang gitu kalau lagi keliengan. Intinya kalian harus bergerak ya, jangan takut. Emang itu efeknya teman-teman ya. Keliengan itu hanya 1 bulan mungkin ya, habis itu hilang. Terus yang selanjutnya, yang ke-7 nih ada sering sendawa. Nah video kemarin udah saya jelaskan, sendawa itu sangat fakta ya teman-teman ya, bagi penderita asam lambung, GERD dan anxiety-nya. Kalau kalian sakit asam lambung, jangankan banyak omong kayak Lili nih, kayak saya nih, ini kan saya banyak nguceh. Ini kalau orang banyak nguceh biasanya sendawa lo gitu biasanya. Iya teman-teman, biasanya kalau orang sakit tuh seperti itu ya. Saya yakin kalian juga gitu yang nonton ini, apalagi yang baru ya, yang baru sakit nih. Aku jamin sendawa kalian, yakin aku. Padahal udah makan tadi, padahal 1 jam yang lalu, kok sendawanya nggak berhenti gitu kan. Sering lah gitu. Apa ya, kalau sendawa malah bagus teman-teman ya, bagus, lanjutin tuh sendawa tuh biar hilang gasnya. Terus yang ke-8 ini ada lidah putih. Nah biasanya nggak gini ya warnanya ya, itu putih kayak apa ya, kayak lidah sapi mungkin ya. Iya kayak lidah sapi itu. Ini kan merah, putih kayak lidah sapi itu, putih ada kuning-kuningnya gitu. Coba kalian ngaca, yang sedang sakit nih, kalian ngaca, perhatikan ada kuning apa, ada putih apa kuningnya gitu. Nah seperti itu, saya nggak bisa jelasin ya karena saya sendiri udah nggak sakit. Kalau seandainya saya sakit, ada kok nanti bukti faktanya. Kayak apa ya lidah putih itu ya, pokoknya nggak merah teman-teman, lidahnya itu putih ada kuning-kuningnya gitu ya. Itu yang ke-8. Terus yang ke-9 teman-teman, ini nafas ke-9 ini yang bikin orang risih, termasuk pacar kalian. Misalkan punya pacar, istri kalian, suami kalian, ibu kalian, tetangga kalian, kalau kumpul sama kalian, apalagi satu kamar, apalagi satu tempat duduk misalkan, atau ngobrol bareng gini. Nah ini apa, nafas bau. Biasanya ciri-cirinya itu nafas kalian tuh bau teman-teman.
Kenapa aku bilang gitu? Ya karena nggak tahu juga ya, itu faktor dari gas lambungnya mungkin ya yang bikin bau itu teman-teman ya. Jadi nafas bau, jujur ya, dulu waktu aku pertama kali nikah, kan habis nikah itu sekitar 4 bulan kemudian saya sakit, 2021 itu. Nah, istri saya nggak mau nyium aku teman-teman, nggak mau, dia mau cium paling cium di pipi aja. Kenapa? Karena nafas saya itu bau gitu, bau kayak bau busuk gitu loh. Entahlah apa penyebabnya, tapi intinya itu dari penyakit kalian ya, dari penyakit asam lambung kalian gitu teman-teman ya. Bau busuk. Coba kalian yang sakit nih, kalau nggak malu ya, kalau nggak malu kalian tuh ke saudara kalian atau teman kalian gitu, kalian duduk deketin, ngomong gitu, ngomong apalah kayak gitu, sambil ditekan nafasnya itu, keluarkan gitu. Coba, pasti dia bilang bau, pasti kayak gitu teman-teman. Karena apa? Karena ya saya sendiri juga ngalami dulu teman-teman. Iya serius, dulu saya ngalamin hal itu teman-teman. Istri saya gitu, yang nafas mulu gitu loh. Istri saya seperti itu, nafas mulu. Jadi sebagai apa ya, sebagai saya pribadi dulu itu mau nyium istri saya malu loh aku jadinya. Karena apa? Karena nafas gak enak, bau busuk ya. Entahlah bau apalah itu, udah campurannya ya, intinya bau ya. Nah terus yang terakhir, yang ke-10 ini ada nafas sorry apa, yang ke-10 ini ada tenggorokan ngeganjal. Nah ini yang terakhir nih, yang ngalamin kemarin Mas Arga Gaming ya. Ini tenggorokan ngeganjal itu biasanya ya faktor apa? Satu, kan di sini nih ada pembatas teman-teman. Nah kayak gitu tuh, ketika ludah ditelan gitu kan, di sini kan bergerak tuh, jadi ini ada penahan di sini sebenarnya. Terus gas yang dari bawah naik ke atas, tek, nyampe di sini itu ketahan sama ini gitu loh. Seandainya ini diteruskan maka akan jadi sandawa. Berhubung ini ditahan daerah sini, jadi kayak kecekek kayak gitu, jadi kayak kecekek gitu loh. Itu teman-teman ya. Jadi yang ngerasa yang ngerasa ngeganjal lehernya disebabkan oleh apa? Yaitu tadi gas naik dari bawah nih, dari lambung otot esofagus sampai sini kerongkongan, tapi nyampe sini itu ketahan gitu. Ketahan sama apa ya, ini rongga-rongga leher ini ketahan ya, ketutup istilahnya gitu, nggak dikeluarin. Kalau dikeluarin jadinya sendawa, gitu jadinya keluar gas. Kalau ketika sendawa enak pasti, iya kan? Ya pastinya kalau udah sendawa pasti enak. Kalau nggak sendawa, di sini ini sakit kayak kecekek. Bahkan dulu ya saya tuh nahan gini, gimana biar ini keluar gitu. Minum coba, nah dengan cara itu ya, coba ya, minum apa, air hangat kuku ya, minum air hangat kuku. Terus misalnya ada yang tanya cara ngatasinnya gimana, nah dari yang 10 ini cobalah praktek yang kemarin tuh kalian terapkan. Apa? Yaitu jamu kunyit sama temulawak itu yang saya contohkan kemarin, coba kalian terapkan ya. Insya Allah akan ada jalan di cara-cara itu ya, insya Allah ada jalan keluarnya ya. Oke teman-teman, sudah ya, cukup ya videonya sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat nih, insya Allah bermanfaat. Oke teman-teman, di video selanjutnya akan ada part 2 nya juga, sama 10 juga ya, 10 keluhan. Karena apa? Karena ada 1001 macam keluhan, jadi nggak bisa satu video ini, nggak bisa ya, terlalu panjang. Ini baru 10, belum 20, belum 30 ya. Oke teman-teman, di video ini saya akhiri, videonya cukup sampai di sini saja. Untuk yang sakit, saya doakan semoga kalian cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Saya Holili, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.